di belakang di ujung sana belum jawab salam ibu, ya kan? Oke, saya sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar siswa-siswi ibu? Haninda semangat. Apa kabarnya Hani? Alhamdulillah. Itu dah. Oh ya udah. Oke baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya lah kita bisa bertemu lagi. Ya. Siapa yang senang udah libur panjang-panjang? Siapa yang tadi pagi berniat untuk memperpanjang libur? Pasti ada yang mau idahlah. Apa bahasa ngabangnya ya? Nah, yang penting kita seperti itu. Oke, saya doakan yang bisa melawan rasa malasnya tadi pagi itu, insya Allah masuk surga. Karena kenapa? Karena keutamaan kalian menuntut ilmu itu sangat penting, ya. Penting kalian untuk menuntut ilmu. Kalian tak bosan, nanti libur lagi 3 hari ini kalian akan diberikan ilmu, bertemu teman, ya enggak? Libur lebaran, siapa tahu pulang kampung segala macam kan enggak ketemu kan? Jadi alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan buat kalian semua untuk bertemu, ketemu teman, cerita-cerita, ya enggak? Pasti gosipnya udah banyak, cerita terbarunya lebih banyak, ya kan? Ketemu. Nah, jadi atau baru pas ibu sadarkan udah bersyukur. Jadi janji sama ibu tidak ada yang mengeluh. Janji ya Lydia ya. Nggak mengeluh ya. Oke, jangan mengeluh. Oke. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, kita bisa menuntut ilmu bersama-sama, saling belajar. Ibu juga di sini. Kan kalian tahu ibu guru apa? Guru kimia. Ya kan? Nggak tahu ibu nih gurunya kok. Bu, kayak gini apa? Saling sharing, saling bercerita. Jadi ilmu-ilmu yang mungkin udah ibu dapatkan bisa ibu sharingkan juga. Nah, janji sama ibu dalam ibu memberikan materi tidak ada yang ngobrol sendiri. Janji dah. Kalau ngobrol sendiri nanti ibu suruh ke depan yang mempresentasikannya. Mau? Oke, kalau tak mau, kita langsung saja. Ini kan ibu sampai jam berapa? Yang udah dapat materi dari ibu kelas 11 dah salah ya, kelas 10 belum, tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Tahun kemarin ya kayaknya. Tahun lalu kan? Tahun lalu. Siapa yang nangis? Nah, karena udah tentang berbakti kepada orang tua, nanti yang kelas 10 belum dapat materi berbakti orang tua, mungkin tahun depan ya, kan kakak-kakaknya udah ada nih, nah baru saya berikan materinya ya. Karena kalau saya ulang lagi, bosan enggak? Udah tahu kan? Jadi hari ini kita akan menuntut ilmu tentang kebalikan dari berbakti kepada orang tua. Apa? Durhaka kepada orang tua. Melawan, apalagi ini nggak bisa panjang ya. Saya nggak bisa kesana karena saya menyakiti. Menurut Imam Nawawi dalam berkata, uqdul walidain atau durhaka pada orang tua adalah segala bentuk menyakiti. Mungkin tadi pagi siapa yang nggak ada salaman sama orang tua? Mak kami pengen kasar bu, mak kami entah masih tidur bu, jadi tak bisa salam.
Ya kan? Ya, kebanyakan kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kalian yang menemui orang tua. Oke. Jadi segala satu hal yang menyakiti orang tua itu adalah akhlak tercela, yaitu durhaka kepada orang. Sahabat Nabi yang dulu yang berbakti kepada orang tua, materi tahun lalu siapa? Lupa, berarti baca lagi ya. Wais Bu, Wais. Nah, jadi dibaca lagi. Hari ini kita akan bercerita tentang sahabat Nabi yang ahli beribadah, namun durhaka kepada orang tuanya. Siapa yang tahu kisah tentang siapa? Siapa yang tahu kisah sahabat Nabi yang ahli ibadah namun durhaka kepada orang tuanya? Oke. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, coba kita perhatikan video berikut. Nabi yang bernama Alqamah. Dia adalah seorang mukmin yang sangat taat beribadah. Namun, ketika dia menjelang sakaratul maut, dia mengalami kondisi yang menyakitkan. Alqamah adalah orang yang mulia. Dia rajin ibadah dan bahkan dia selalu ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ada peperangan melawan kaum musyrik. Alqamah mempunyai ibu, namun sikapnya berubah drastis setelah Alqamah menikah. Setelah ia menikah, dia sangat perhatian dengan istrinya, sampai-sampai dia lupa untuk mengurus ibunya yang tinggal sendirian karena ayahnya sudah meninggal. Walaupun diobati kemana-mana, berbagai cara telah dilakukan agar dia sembuh dari penyakitnya. Lama-kelamaan sakitnya tidak kunjung sembuh sampai dia menjelang sakaratul maut. Setiap orang yang dia kenal berkumpul di rumah Alqamah dengan tujuan untuk melepas kepergiannya. Semuanya yang hadir meminta Alqamah tidak segera meninggal dunia. Bahkan ketika dituntun untuk melafalkan dua kalimat syahadat, dia sangat kesulitan dan dia merasa kesakitan yang terus-menerus. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, siapa lagi yang belum datang untuk memberi maaf kepada Alqamah? Ternyata yang belum datang adalah ibunya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengutus ibunda Alqamah. Lalu Rasulullah bersama para sahabat langsung berangkat untuk menemui sang ibu. Setelah sampai, Rasulullah mengucapkan salam dan mengatakan bahwa Alqamah sudah beberapa hari sekarat, dan Rasulullah minta agar ibunya datang. Sudah diperhatikan videonya? Sudah tahu ceritanya? Jadi siapa sahabatnya namanya? Alqamah. Apa yang bisa kalian dapatkan sih dari cerita itu? Siapa yang mau mengajukan? Bu, saya dapatkan kayak gini bu ceritanya, bahwa gini-gini. Ada? Tidak bisa panjang soalnya. Tidak bisa, saya langsung Siapa ayo yang bisa? Tidak ada? Masih pagi loh. Ya saya sodorkan ah. Biar banyak sih. Coba kak. Ahli ibadah. Cuman ketika dia menikah, dia lupa sama orang tuanya. Itu sudah menikah, apalagi yang baru pacaran. Itu
menikah saja Allah sudah memberikan peringatan. Itu sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi ini sangat mulia. Sangat mulia, ahli ibadah. Allah berikan teguran, dia tidak bisa menyebutkan kalimat syahadat untuk meninggal. Nggak, sampai orang tuanya bilang, "No, usah pergi, malam minggu kok ada apa-apa." Mak kok be orang nak berjalan be pergi ribu minyak. Betul tak Fani? Muda, mak masih muda. Saudara, jangan urus kami masih muda nih nak jalan-jalan. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau Allah beri teguran. Namun kalau kita lihat dari orang tuanya, apakah orang tuanya mau memaafkan anaknya? Anaknya mau dibakar sama Rasulullah biar ya udah karena ini tidak meninggal kita bakar saja. Ya kan? Ya karena dia tidak meninggal udah sakit parah, tidak meninggal. Sakaratul mautnya tidak selesai. Biar selesai langsung dibakar. Cuman tak tega, orang tua tak setega itu untuk membiarkan anaknya, padahal orang tuanya itu udah disakiti sesakit-sakitnya, cuman dia masih mau memaafkan anaknya. Jadi kalian, udahlah, aku udah sangat durhaka dah sama mamaku, aku udah sangat tak bisa gimana aku maafkan aku udah pergi dah dari rumah, tak bisa aku maafkan. Itu menurut kalian, ya dah. Tapi kalau kalian ngomong ke orang tua baik-baik, insya Allah ibu kalian, ayah kalian akan memaafkan. Tidak ada orang tua yang tidak akan memaafkan anaknya. Jadi kalau misalnya ada menyakiti kata orang tua, jangan malu, minta maaf. Ini kalau saya kan pernah muda, jadi minta maaf sama mama, dah biar aja lah. Belarut, nggak pernah minta. Nanti nak lebaran jangan minta maaf sama mama. Pasti kayak gitu. Iya dah. Iya kan. Berarti berbakti ya sama orang tuanya. Oke, bagaimana hidupmu akan berkah? Ya, bagaimana hidupmu akan berkah jika orang tuamu kalian hanya berkata, "Dan nak pakai baju itu, aku nak pakai baju seksi ini, nggak usah nak diurus." Lawan, ya, diam saja, meskipun sakit banget, ya enggak, pasti sakit banget kan dimarahin kan? Tapi ingatlah, insya Allah kalian akan dan cerita ke kawan aja kalau emakku marah, udah sakit hatiku sakit, dah nggak usah dihiraukan dah, mungkin mama agak stres biar cak, gitu kan? Jadi jangan dilawan, ya. Kok udah tidur, haka, jadi harus diapain? Dirubah, ya. Ibu harap kalian ketika udah sekolah di MAN, orang tuanya menempatkan kalian di MAN, paling tidak akhlak kalian itu bisa sedikit-sedikit berubah. Apa sih ciri yang pertama? Mengucapkan kata atau kata-kata yang tak sopan kepada orang tua. Kata aja tidak boleh, apa di mak tobek bising, aku nak pergi ke pasar nak belanja pun mak terus setiap hari. Ya enggak, itu udah aja 2 huruf, itu udah berapa huruf tuh dosa-dosanya tuh kan? 2 huruf saja itu tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana caranya untuk menyikapi? Diam saja, sabar, dan sabar. Yang kedua, membentak atau meninggikan suara kepada orang tua. Coba diingat-ingat, pernah enggak ya aku meninggikan suaraku di depan mama? Pernah pasti. Saya jujur saja, waktu masih muda-muda kayak kalian nih, saya juga pernah meninggikan suara saya depan mama saya. Pernah, enggak mungkin anak itu semanoh, kata orang apa? Manoh, enggak tahu manoh. Sepatuh-patuhnya ya, sepatuh-patuhnya anak ke orang tua pasti pernah paling kayak gini. No, besok sekolah
bangun pagi jam 7, nanti mak bangunkan. Oh iya mak. Neza, bangun, nak sekolah. Ih, nanti lo mak ngantuk. Padahal nggak ada niat untuk marahin mama, tapi sudah meninggi kan? Ya, refleks. Ya, itulah kita belajar berakhlak gitu ya. Jadi bagaimana? Ya, kalau sudah sadar itu salah, maka langsung minta maaf. Pun kalau misalnya malu buat ngomong, cuman gara-gara bilang, ini nanti anak udah itu harus minta maaf kan? Paling tidak, bagaimana cara menggugurkan dosa kalian? Salam sama ibu atau bapak kalian. Jadi abis, tidak lama, nanti lo ini tadi masih ngantuk. Oh iya, Neza bangun, ke sekolah. Tadi aku mendidikan suaraku ke mak pergi lo. Paling tidak orang tua udah, oh iya jangan. Meskipun kadang orang tua tidak mengambil hati, tidak tersinggung gitu lah kalau kita meninggikan suara kita ke orang tua. Tapi kan tidak itu ciri anak yang durhaka. Kemudian yang ketiga, tidak menghargai atau tidak menghormati orang tua. Jadi kalau apapun yang orang tua kalian berikan ke kalian, tolong dihargai. Misal, durhaka, apalagi tempat-tempat yang udah ada, berarti durhaka banget. Apakah masih ada ciri selanjutnya? Yang itu tuh, jangan bilang indah lah mak, kawan kami bestie mak, bestie. Jangan. Jadi nasihat orang tua itu harus didengar. Nggak pernah. Nah itu sulitnya anak mau ngucapin aku sayang padamu, aku cinta padamu kepada orang tua itu sangat gengsi banget. Tapi kalau ke teman, ya nggak usah cowok lah, minimal cewek ya. Ih, makasih kau udah datang ke rumah, love you. Ya nggak? Kalau ke teman nggak segampang itu, sedangkan ke orang tua coba sekarang, ma, buka puasa dah, love you ma. Terjadi. Ini. Kalau misalnya memang berat hati mau jadi dokter, gitu kan? Paling tidak kalian hormati dulu keputusan. Oh iyalah nak, nanti kalian pikir-pikir dulu, ya kan? Hormati dulu, didiskusikan dulu, jangan langsung baru mak ngomong gini. Mak ditanya ngatur, pasti aja sampai nanti. Jadi jangan sampai tidak menghargai atau menghormati keputusan orang tua. Semalam, siapa ini? Pernah ucapin terima kasih ke mama bapaknya enggak? Terakhir kapan? Oh tadi pagi, syukur alhamdulillah. Segala hal apapun bilangkan terima kasih ke orang tua. Makasih mak, makasih. Dijajan, makasih. Dan janganlah kamu mendekati kemungkaran baik yang nampak atau yang tersembunyi. Kemungkaran yang nampak di situ. Oke, selanjutnya yang kedua, hadis Nabi, barang siapa yang memenuhi hak orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang tidak memenuhi hak orang tua, maka tidak akan dikabulkan doa-doanya. Nah, tolong doakan semoga nanti nilai rapor kami bagus ya. Ya, doakan. Jadi segala hal minta doa sama. Baik. Bahaya durhaka kepada orang tua. Yang pertama, apa itu? Merugikan diri sendiri. Durhaka kepada orang tua dapat mengakibatkan seorang kehilangan bimbingan, nasihat, dukungan dari orang tua. Tanpa bimbingan dan dukungan orang tua, seseorang dapat kesulitan dalam menentukan pilihan hidup yang tepat. Jadi kalau kalian orang tua udah ngomong gini, itulah serah kau lah orang aku.
itu. Kalau udah seperti itu, kalian sangat-sangat menjadi orang yang sangat merugi. Kalau orang tua udah tidak peduli sama orang, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, merugikan orang tua. Nah, orang tua ya juga durhaka kepada orang tua dapat menyebabkan orang tua merasa terhina, tidak dihargai dan tidak dilindungi. Hal ini dapat menyebabkan orang tua merasa tertekan dan mengalami masalah kesehatan. Kalian mau tahu nggak kalau orang tua itu dibentak sama anaknya, itu meskipun dia tidak akan memperlihatkan gaya, kalau tidak itu akan menyakiti hatinya dan membuat pikiran ke dia. Pasti akan merugikan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita sakit itu gara-gara kita, ucapan kita, perbuatan kita. Orang tua kita udah, misalnya nih, mohon maaf, mau dari yang sampai ya. Ini kan perempuan nih bilang, "Mak, mami udah agak bulan, Mak." Mau sebentar ya, udah sampai. Lalu makin sakit pikiran, jadi jangan sampai. Yang pertama, mengingatkan kita akan kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua. Jadi larangan durhaka ini yang pertama mengingatkan kita dulu. Oh iya, udah merasa diingatkan belum? Kalau belum berarti saya gagal. Udah merasa oh iya gitu. Paling nggak, oh iya ya gitu. Udah merasa belum? Nggak akan ketemu ibu di sini, ya kan? Jadi hargai, mak kita udah melahirkan, bapak kita udah ngasih kita nafkah untuk hidup, makan, tempat tinggal. Hargai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, masih punya orang tua, meskipun orang tua durhaka kepada aku. Pasti ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Tidak hanya orang tua, tidak hanya anak yang durhaka kepada orang tua, tapi ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Tifa. Kan kalau kalian ini anak Madrasah Aliyah Negeri, khususnya di Landak, memiliki citra akhlak yang baik, sopan yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik. Oke, silahkan biar tidak ngantuk. Makin ngantuk. Untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ayo Ibu, kalau kita sejak paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi cuma 2 soal, Ji. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertas.
Ada? Kalau ada, pulang sekolah nanti langsung minta maaf. Bu, saya pun tidak ada salah untuk minta maaf, tapi tetap minta. Oke. Jangan jadikan air matanya menetes laku sang anak. Ibnu Umar menegaskan tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang besar. Jangan sampai kita membiarkan orang tua kita menangis hanya gara-gara kita. Ibuku, sayang, maafkan aku. Durhaka kepada orang tua termasuk bagian setelah syirik, karena hak kedua orang tua terletak setelah Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta berbuat baiklah kepada orang tua. Jika kalian